Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sama-sama kami hormati para pembawa pekerja yang semoga Allah berikan panjang umur saat melalui dan diberikan kelancaran dari segala penyakit. Dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengaji kitab Kasyifatus Saja bersama Kak Uli Nuha. Kak Uli Nuha boleh dijelaskan dulu nggak apa sih kitab Kasyifatus Saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Kasyifatus Saja itu kitab yang menerangkan masalah hukum-hukum fikih khususnya bab ubudiyah. Kalau saya lihat dari isinya kan kitab Kasyifatus Saja ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain itu biasanya ketika langsung bahas iman, langsung bahas toharoh, ya hanya sebatas poin-poinnya saja. Tapi kalau di kitab Kasyifatus Saja ini lebih keterangannya lebih rinci. Jadi pengarangnya juga memang orang Indonesia asli, Syekh Nawawi Bantani, yang dari matan kitab Safinatul Najah. Kitab Safinatul Najah juga asalnya itu orang Yaman, cuman dia pindah ke Indonesia karena waktu itu memang katanya di sana di Yaman kondisinya sedang tidak kondusif, kemudian beliau pindah ke Indonesia, namanya Syekh Salim, tinggal di Jakarta dan meninggal di Jakarta. Jadi kurang lebih kitab Kasyifatus Saja itu kitab yang ibadah. Hari ini kita akan mengkaji tentang bab niat ya Pak Uli. Waktu dan tempat itu gimana? Mana teman yang lain? Kanan dulu nih rakit atin nggak ya? Gua aja udah nikah. Udah nikah. Udah Sampean? punya anak. Sudah. Sudah. Kan ini Berapa nak? satu kayaknya 4. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah kemarin sudah dibahas masalah tauhid yang salah satu rukunnya adalah niat. Sekarang kita akan fokus dalam pertemuan kali ini, kita hanya akan fokus membahas masalah niatnya saja. Wa hiya sab'atun lakin dzakar minha salasatan. Rukun niat, ahkam niat, hukum-hukum niat menurut Syekh Salim. Menurut yang ditulis Syekh Salim dalam kitab Safinatul Najah itu yang ditulis hanya 3 matan saja. Wahya sab'atun, rukun niat asalnya ada 7, tapi yang ditulis oleh Syekh Salim itu hanya 3. Tapi nanti Syekh Nawawi tetap menjabarkan ada 7 rukun niat. Yang pertama adalah an-niyatu ay haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yang pertama adalah niat. Apa sih niat? Niat hakikatnya secara syara itu adalah qasdu fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan
pekerjaannya. Terus bagaimana ketika kita hanya niat saja tapi tidak berbarengan dengan niatnya, apakah itu disebut dengan niat secara syariat? Nah, ini dijelaskan. Fa in tarafal fi'lu an dzalikal qasdi sumya dzalikal qasdu azban la niatan. Ketika kita hanya mempunyai keinginan saja, tapi melakukannya atau fikirnya pekerjaannya nanti bisa 1 jam lagi, bisa 2 jam lagi, maka itu tidak secara syariat, itu tidak disebut dengan niat, tapi disebut dengan azam, hanya mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu saja. Jadi yang namanya niat secara syariat harus berbarengan dengan pekerjaannya. Wa amma lughatan fa hiya mutlaqul qasdi sawa'un qaranal fi'la aw la. Tapi secara lugha yang namanya niat itu kita ingin melakukan sesuatu, baik sesuatu tersebut berbarengan dengan pekerjaannya ataupun tidak, itu secara lugha. Terus ketika ada secara lugha dan syar'an sini bertentangan, mana yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil adalah karena kita kaitannya dengan syariat, maka yang harus kita ambil adalah menurut hukum syara'. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu harus berbarengan dengan niatnya. Yang pertama, rukun niat adalah hukum niat yang pertama adalah niat melakukan. Yang kedua, wa mahalluhal qalbu wa talaffuzuhu biha sunnatun. Yang kedua, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Sedangkan mengucapkan niat di lisan itu hukumnya sunnah. Fungsinya untuk apa? Liyu'awwinal lisanal qalba. Fungsinya untuk memudahkan hati dalam mengucapkan niat. Wa sumiyal qalbu qalban taqulu bihi fil amri kulliha. Kenapa disebut dengan qalbu? Karena qalbu itu mempunyai sifat bolak-balik atau sifat yang terkadang A, terkadang B. Sesuatu yang tidak tetap dalam semua perkara. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, agar hati kita selalu tegak teguh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Auli annahu wudi'a fil jasadi maqluban kaqom sukari wa huwa lahmu sanubariyun sakli ay sakluhu ala sakli sanubari. Atau juga kenapa disebut dengan qalb? Jadi letaknya qalb itu ada di dalam jasad, posisinya itu terbalik ya. Kakom sukari, kayak gumpalan gula. Jadi posisinya, bentuknya itu arah yang di atas, yang dekat tangkai itu lebih besar daripada yang di bawah. Jadi berbeda terbalik kayak jambu air. Kalau jambu air kan biasanya atasnya itu kecil, nah bawahnya itu besar. Nah kalau hati itu kebalikan dari itu. Baik, kalau di sini dicontohkan seperti lahmul sanubari sakli. Jadi seperti buah yang ada pohon-pohonnya ada di gunung itu buah cemara. Buahnya itu seperti buah cemara. Jadi bentuknya mirip kerucut, tapi yang besar yang sebelah atas yang dekat tangkainya. Wa qu'uduha fi wasati sadri wa ra'suhu ilal janibil aisari. Pokoknya itu ada di tengah hati, sedangkan bawahnya atau kepalanya itu ada di sebelah kiri. Jadi yang dimaksud qalb itu bukan hati yang biasa kita lihat yang warna merah. Bukan hati yang biasa kita lihat yang warna
merah. Nah, kalau organ tubuh manusia yang namanya hati yang warna merah kan biasanya letaknya di sebelah kanan di bawah tulang rusuk. Itu namanya hati. Tapi kalau yang qalb yang dimaksud di sini adalah letaknya yang sebelah kiri. Jadi makanya banyak kali orang-orang yang biasanya sholat terus takapnya takapnya di sebelah kiri, atau biasanya orang-orang terekot juga ketika dia berzikir kepalanya dicondongkan ke kiri. Jadi yang dimaksud qalb itu kalau guru kami biasanya mengatakan jantung hati. Jadi bukan qalbun yang hati yang warna merah, tapi lebih ke arah jantung. Karena itu adalah pusat pengendali apa bahasanya. Yang organ tubuh manusia, ketika seseorang tidak mempunyai jantung tersebut, maka orang tersebut tidak akan bisa. Wa waqtuha fil wudu'i inda ghusl awwal juz'in minal wajh. Yang ketiga, kapan sih waktu niat? Waktu niat ketika untuk wudu, ketika dalam masalah wudu, inda awali juz'i minal wajh. Jadi letaknya di awal basuhan ketika membasuh wajah. Letaknya di awal basuhan ketika membasuh wajah. Atau juga ketika dalam ibadah-ibadah lain, itu letaknya berada di awal ibadah, rukun awal ibadah. Misalkan dalam sholat, ya berarti awal rukunnya ketika takbir. Terus misalkan dalam wudu, awal rukunnya ketika membasuh wajah. Wa hakadha ibaratu ba'dihim bitaqdimi lafzil ghusli ala lafzil awali. Nah, ibarat lafaz indal ghusli awali juz'i itu menurut sebagian ulama itu lafaz ghusl itu diawalkan atau didahulukan daripada lafaz awalun. Itu pendapatnya Imam Syarqawi. Ya, itu pendapatnya Imam Syarqawi yang dipegang oleh Imam Syekh Nawawi Al-Albani. Kenapa kok seperti itu? Nadron ila annal wajiba muqaranatuha lil fi'li. Kenapa seperti itu? Karena wajibnya menyertakan niat dengan melakukan perbuatan. Wa ibaratu ba'dihim bil aksi. Tapi banyak juga ulama-ulama yang sebaliknya. Jadi menyebutnya kata awal dulu baru ghusl, baru setelah itu ghusl. Jadi menyebutnya inda awali ghuslin. Inda awali ghusl. Sebagian ulama itu yang dipegang oleh pendapatnya Imam Baijuri. Kenapa kok seperti itu? Ila anal mu'tabara qarnuha bil awwalil ghusli. Karena menurut Imam Baijuri menyertakan niat dengan pertama kali basuhan. Wa qala al Baijuri wa mimma yutabaru qarnun niyati bihima yujibu ghusluhu min syu'urihi walau sya'ru al-mustarsilu la ma baqi aw ghayrihi min baqi ajza'il wajhi. Menurut Imam Baijuri, barangnya niat itu harus dengan perkara yang wajib atau yang rukun. Barangnya niat itu harus dengan perkara yang wajib atau yang rukun. Meskipun itu dari sebagian rambut. Ya. Ini masih menjelaskan masalah wudu. Meskipun dari sebagian rambut yang menjular, tidak boleh membasuh niat berbarengan dengan sesuatu yang sunnah. Jadi contohnya misalkan ketika kita niat sebagian rambut itu berarti rambut yang berada di wajah. Ya. Sebagian rambut itu berarti ada rambut yang di wajah, baik rambut bulu mata ataupun kumis misalnya, ataupun jenggot. Jadi bukan rambut kepala. Kalau rambut kepala nanti dia sudah tidak awali juz'in lagi. Ketika seperti itu maka nanti tidak. Jadi harus dengan awal, boleh niat dengan awal karena wajibnya niat harus dengan awal membasuh sesuatu yang rukun. Ini misalkan dari wajah
dari wudhu berarti basuhannya wajah atau sebagian saja, misalkan kayak tadi alis atau bulu, itu tetap dihukumi sah. Nah, kalau niatnya berbarengan dengan sesuatu yang sunnah, maka itu tidak boleh, tidak tidak sah niatnya. Wala yuktafa bi qarnin niyati bima qabdal wajhi min ghusnil kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi illam ghusil ma'aha juz'un minal wajhi ka umratis syafataini. Jadi ketika yang dibasuh adalah perkara yang sunnah yang dibarengi dengan niat, maka itu tidak sah. Illam ghusil, kecuali apabila bagian wajahnya itu ada yang terbasuh, meskipun yang terbasuh itu hanya dua bibir yang warna merah. Jadi misalkan kita kumur-kumur sekalian niat, kalau kumur-kumur kan secara otomatis nanti bibirnya kena atau bagian bawah mulut juga kena, maka ketika seperti itu sudah cukup, sudah dihukumi cukup dan sah untuk melakukan ya, karena ada bagian wajah yang kena. Tapi kalau tidak ada, maka tidak. Misalkan wudhunya memakai sedotan ketika kumur-kumur atau ketika istinsyaq, maka ketika seperti itu karena bagian wajahnya tidak ada yang kena, maka tidak sah. Tapi kalau misalkan bagian wajahnya ada yang kena, maka hukumnya sah. Ini wa illa kafat mutlaqon wa fatahu sawabu sunnati mutlaqon. Jadi selain kita niatnya juga sah, kita juga sudah mendapat kesunahan tadi melakukan istinsyaq ataupun kumur, itu menurut Imam Baiji. Wa waqtuha fi ghairihi awalun ibadati illa fi summi fa innaha mutaqaddimatun alaihi li usri muraqabatil fajri. Waktunya niat pada selain wudu itu letaknya di awal ibadah kecuali puasa. Di awal ibadah kecuali puasa. Maka ketika puasa ya, niatnya harus didahulukan daripada niat puasa harus didahulukan sebelum masuknya waktu fajar. Kalau niatnya pas berbarengan dengan waktu fajar atau mulainya puasa itu dilaksanakan, maka nanti puasanya tidak sah ketika seperti itu. Jadi harus harus didahulukan. Bahkan kalau untuk niat puasa ya, kita boleh boleh melakukan niat meskipun di waktu malam, atau menurut pendapatnya Imam Malik kita boleh mengkumpulkan niat jamak sekalian dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka niat itu dilakukan setiap malam ya, niat itu dilakukan setiap malam. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Malik, maka niat boleh dilakukan sekali dalam sebulan, yaitu di awal setelah masuknya waktu Ramadan. Dan itu juga yang dipakai biasanya untuk kami, biasanya itu juga memakai. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk hati-hati ketika takutnya nanti ketika kita berpuasa, di tengah-tengah berpuasa, misalkan di hari ke-15 atau hari ke-16 kita juga ikut tarawih dan kita lupa niat. Maka ketika seperti itu, ketika kita di awal berpuasa tadi sudah membarengi niat yang 30 hari sekalian, maka niat puasanya tetap dihukumi sah. Jadi misalkan niatnya kalau Imam Malik nawaitu summa jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati bitaqlidan li Imam Malik fardhillah ta'ala. Jadi dijamak sekalian 1 bulan full. Kalau pendapatnya Imam Malik. Wa sahihu annahu azmun qama maqaman niyati. Sedangkan menurut pendapat yang sahih, niatnya puasa itu bukan termasuk dari
niat tapi masih termasuk dari azam tapi menduduki tempat niat. Azam yang menduduki tempat niat. Wa amma hukmuha, sedangkan hukumnya niat yang keempat, rukun yang keempat, hukumnya niat itu bahwa wal wajib ghaliban wa min ghairil ghalibi qatang jabu kama fi huslil majlisi. Jadi hukumnya niat itu hukumnya wajib, tapi terkadang juga hukumnya sunnah. Kapan hukumnya itu sunnah? Ketika kita memandikan mayit, ya. Orang yang memandikan mayit, niat mandikan mayit itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau mandi yang mandi besar, mandi junub, hukumnya wajib, harus ada niat. Syarat yang keempat, syarat yang kelima, wa kaifiyatuha takhtalifu bi khilafil manhi ka sholati was shaum. Jadi caranya niat itu tidak boleh berbeda dengan amalnya. Ya, caranya niat itu tidak boleh berbeda dengan amal. Ketika sholatnya sholat zuhur, maka harus niat sholat zuhur. Ketika sholatnya sholat asar, maka juga harus niat dengan sholat asar. Tidak boleh berbeda. Dengan syarat yang keenam, syurutuhal islamu islamu al-manwi wa tamyizuhu wa ilmuhu bil manwi. Jadi syarat yang kelima, syarat yang keenam itu harus Islam. Syarat yang keenam harus Islam. Jadi orang Kristen, orang yang belum bersyahadat, meskipun dia niat melakukan hal ibadah yang sama dengan ibadahnya orang Islam, secara syariat tidak bisa dihukumi sah niatnya karena dia belum masuk Islam. Yang kedua, yang kedua tadi syaratnya niat juga harus tamyiz. Jadi harus mengerti. Sudah tamyiz itu biasanya seorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik ataupun yang buruk meskipun belum balik, ya. Meskipun belum balik, itu namanya. Yang ketiga, wa ilmuhul mani. Jadi seorang yang niat itu mengetahui apa yang sedang dia niatkan. Jadi misalkan niat sholat, jadi orang tersebut harus tahu kalau dia akan melakukan sholat. Wa adamul ityanihi mimma yunafiha bi annya tasqidaha fil qalbi wa qatman. Jadi tidak adanya perkara yang bisa membatalkan niat, ya. Tidak adanya perkara yang bisa membatalkan niat. Contoh misalkan kita sedang sholat, kan tadi sudah niat. Ketika kita sedang sholat, kemudian kita niatkan kembali ingin membatalkan sholat, maka ketika seperti itu sholatnya seketika langsung batal. Ketika seperti itu sholatnya langsung. Jadi secara hukumnya ketika kita niat ingin sholat, berarti mulai dari dia sampai akhirnya sholat, salam yang pertama fungsi rukunnya, maka kita harus meyakini kalau kita sedang melakukan sholat, tidak boleh berpindah niat. Wa an la takuna mu'allaqatan fa in qala insyaallah ta'ala fa in qasadat tahriqu aw atlaqu lam tasihha. Yang selanjutnya itu tidak boleh mentakdirkan niat, tidak boleh menggantungkan niat dengan perkara yang lain. Contohnya misalkan kita mengucapkan lafaz insyaallah. Contoh misalkan kita ingin melakukan wudu atau melakukan sholat, misalnya fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilan qiblati, insyaallah, mengucapkan lafaz insyaallah yang tujuannya mentaklik ketika Allah menghendaki, maka ketika seperti itu tidak sah niatnya karena tujuan di situ ada taklik. Tapi kalau tujuannya untuk tabarruk, aulita baru kesahat, ketika tujuannya untuk tabarruk saja, menambah keberkahan, menambah kebaikan, itu hukumnya sah karena tidak ada taklik jadi tergantung dari maksud yang diucapkan.
Yang terakhir wa maqsuduhu biha tamyizul ibadati an anil adati katamyizul julusi lil iktikafi an julusi lil istirahati. Jadi apa sih maksud dari niat? Fungsi dari niat maksudnya itu untuk membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Ya, contohnya misalkan kita duduknya orang iktikaf dengan duduknya orang yang istirahat, kan itu bentuknya sama. Ya. Bentuknya orang yang istirahat dan duduknya orang yang iktikaf itu berbeda sama. Yang membedakan adalah niatnya. Ketika kita iktikaf atau istirahat di dalam masjid, kemudian niat untuk iktikaf, maka kita dihukumi sebagai orang yang iktikaf atau bisa juga mendapat pahala dari duduk. Tapi kalau tidak ada niat di situ, jadi duduk kita hanya sebatas duduk biasa atau duduk istirahat. Al-tamyizu rutbatiha katamyizil ghuslil wajibi min ghuslil mangdubi, atau juga untuk membedakan mana mandi yang wajib dan mana mandi yang sunnah, bahkan mana juga mandi yang mubah. Jadi fungsinya niat itu untuk membedakan mana mandi yang wajib, mana mandi yang sunnah, dan mana mandi yang mubah. Kapan mandi yang wajib? Ketika kita niatkan untuk mandi yang wajib, misalkan menghilangkan hadas. Mana mandi yang sunnah? Ketika kita misalkan diniatkan untuk menghilangkan bau atau kotor yang ada di badan kita. Mana mandi yang sifatnya mubah? Ketika kita mandi hanya asal mandi saja, tidak diniatkan untuk apa. Maka nanti ketika itu mubah, ketika mubah maka berarti tidak akan mendapat pahala apa. Waqad nadomatil kal hukmu sab'ata ba'duhum qila wa huwa Ibnu Hajar Asqalani wa qila al-ata'i min ba'dir jazi bi qawlihi. Ada sebagian ulama juga yang membuat nazom ya, hukumnya niat yang tadi yang ada 7. Ada yang berpendapat bahwa itu yang membuat adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani, tapi ada juga yang berpendapat Imam At-Ta'i. Jadi baharnya dibuat dari bahar rozaz. Bahar rozaz itu kalau nggak salah yang sebutnya mustafilin. Ini 3. Mustafilun. Tiga apa namanya berarti? 3 tingkatan, 3 kali ketukan. 3 harus. Sab'u saro'itin atas yatin takfiri ma hawalaha bila wasanin haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Imam Ibnu Hajar Asqalani atau Imam At-Ta'i membuat sebuah nazom dari nazom tadi hukum. Yang pertama adalah lafaz. Yang pertama adalah hukumnya itu hakikatnya niat. Yang kedua hukumnya niat. Yang ketiga tempatnya niat. Yang keempat waktunya niat. Yang kelima caranya niat. Yang keenam syaratnya niat. Yang ketujuh maksudnya niat. Wa qauluhu syara'ita bisarfi lidururati wa qauluhu wasanin bi fathataini ma'nahu nu'asun wa huwa tatsmimun lil baiti wa kadza qauluhu hasanun wa fihi isyaratun ila annahu hasanun ay yaqsudul ikhlasu fil ibadati. Berarti lafaz tadi kan sab'ul saro'itin ya. Sab'ul saro'itin itu asalnya adalah isim ghairu munsharif, tidak boleh dibaca tanwin kan. Kenapa kok di situ dibaca tanwin sab'ul saro'itin? Karena menurut yang membuat ini tadi Syekh Ibnu Hajar Asqalani At-Ta'i itu
darurat syair. Jadi segala sesuatu yang bersimpangan dengan hukum nahwu ketika itu dalam masalah syair itu diperbolehkan. Meskipun secara bahasanya ilmu nahwu itu salah, tapi secara ilmu syair itu diperbolehkan. Karena itu ada darurat syair. Jadi kalau kayak lafaz tadi sab'u syara'itin, asalnya adalah sab'u syara'ito, dibaca fathah jer tapi fathah. Kecuali jadi kalau isim dzamir munsharif itu tidak boleh dibaca tanwin kecuali kalau dia menjadi kalau al itu tidak boleh ada tanwin, atau menjadi mudhof juga tidak boleh ada tanwin. Ada tanwin. Dia asalnya adalah sab'u syara'ito atau syara itu. Jadi ikromnya itu dengan fathahnya dengan fathah, kasrohnya dengan fathah, rofanya dengan doma. Dan tidak boleh dibaca tanwin atau kecuali tadi menjadi mudhof atau ada hal, maka boleh dibaca kasrotain atau kasroh. Sedangkan tadi lafaz hasanun wasanun itu maknanya mu'az, maknanya sebagai wasanun dan hasanun fungsinya untuk sebagai penyempurna bait saja. Memberi isyarat bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu diharapkan ikhlas melakukan ibadah tersebut. Tanbihun fit tartib. Yang selanjutnya adalah tanbih. Qala wat tartibu an alla yuqaddama ujwan ala ujwin. Apa sih tartib itu? Kemarin sudah dibahas di masalah bab wudu. Jadi salah satu bab wudu rukunnya itu adalah tartib. Apa sih tartib itu? Tartib itu tidak mendahulukan anggota yang satu dengan anggota yang lain, itu namanya tartib. Bidomil aini asyaru min kasriha. Jadi lafaz ujwan dengan ainnya dibaca dhammah itu lebih masyhur atau lebih baik daripada ainnya dibaca kasrah. Ijwin. Alam ijwin. Wa huwa kullu ajnin wafirin minal jasadi. Jadi yang dimaksud ajwun itu adalah tulang yang sempurna dari jasad. Misalkan berarti kalau tangan berarti sampai ketiak, kalau kaki berarti sampai bagian jadi anggota badan yang tulang. Ay haqiqatut tartibi bi kulli syai'in fi martabatihi. Jadi meletakkan sesuatu pada tingkatannya. Jadi ketika wudu wajah harusnya diletakkan di pertama, berarti harus di pertama. Tidak boleh niat berbarengan dengan membasuh sebagian rambut atau tangan terlebih jauh. Jadi harus tertib. Dari mana dalilnya kok wudu harus tertib? Qala Imam Husni wa fardiyatu wa farodiyatuhu mustafadatun minal ayati idza kunna al-wawu litartib. Jadi menurut Imam Husni itu kenapa wudu itu harus tertib? Jadi beliau mengambil ayat bahwa gimana ayatnya? Fagsilu wuduhakum wa aydiyakum, terus wamsahu biru'usikum, terus apa lagi? Wa arjulakum. Jadi lafaz wamsahu terus lafaz warjulakum. Jadi ada wawu, wawunya adalah wawu tartib. Menurut Imam Husni wawunya adalah wawu tartib. Dan wawu itu kan ada berbagai macam fungsinya. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain, kayak contohnya misalkan dalilnya orang poligami kan itu banyak. Dalilnya orang poligami kan itu juga ada wawunya. Makna wasulasa wa ruba itu juga maknanya berbeda. Jadi tidak, kalau di situ yang makna wasulasa wa ruba tidak menggunakan wawu tartib sebagian orang, tapi ada itu. Jadi berbeda-beda apa di situ.
Sedangkan kalau hadisnya adalah wa ila min qatlihi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam idlam yunqal anhu annahu tawaddu'an illa murattaban. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan wudu kecuali dengan tertib. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan wudu kecuali dengan tertib. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala ba'da an tawaddu'a murattaban hada wudu'un la yuqbalu Allahu sholata illa bihi ay bimithlihi rawahu al-Bukhari. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan wudu dengan tertib, kemudian beliau bersabda hada wudu'un la yuqbalu Allahu sholata illa bihi. Jadi dia mengatakan ini adalah wudu yang Allah tidak akan menerima sholat kita kecuali dengan wudu ini, yaitu wudu yang wudu dengan tertib. Ai bismihi rawahul Bukhari. Sedangkan rukun niat sendiri itu minimal ada 3 ya. Rukun niat itu minimal ada 3. Yang pertama adalah qasdul fi'li. Jadi niat melakukan sesuatu dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah al-ityan, menentukan takyin, menentukan apa yang kita niati. Yang terakhir adalah lafaz fardun atau fardin yakun. Jadi misalkan kita ingin melaksanakan sesuatu yang fardu, maka yang pertama adalah harus konsisten, takyin harus, terus kemudian lafaz fardun. Contohnya misalkan usolli fardu duhri. Usolli fardu duhri. Di sini sudah ada 3 pokok. Maka niat sholat zuhur cukup dengan 3 itu. Niat sholat zuhur cukup dengan usolli fardu duhri. Adapun lafaz arba rakaatan terus takbirat qiblati itu hukumnya sunnah, atau ta'ala lillahi ta'ala itu juga hukumnya sunnah. Itu ketika sholatnya ketika ibadahnya ibadah fardu. Tapi ketika ibadahnya ibadah sunnah, maka cukup lafaz cukup rukunnya qasdul fi'li dan takyin saja. Misalkan kita ingin melaksanakan sholat ba'diyah duhur, berarti usolli sunnatot usolli ba'da duhri. Usolli ba'da duhri itu juga cukup. Jadi qasdul fi'li dengan takyin saja. Sedangkan ketika ibadahnya yang sifatnya tidak mempunyai waktu, maka cukup qasdul fi'li saja. Misalkan kita ingin zikir, ya udah langsung dilakukan saja tanpa harus melakukan mengucapkan usolli atau takyin, sudah jadi langsung dilakukan saja. Cukup langsung melakukan pekerjaannya saja ketika ibadahnya ibadah yang tidak mempunyai waktu. Wallahu a'lam. Ada satu tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Ulin sendiri, itu ada satu yang menarik saya pribadi, yaitu niat puasa. Ya, niat puasa itu kan harus didahulukan sebelum waktu fajar. Lalu bagaimana ketika kita dalam keadaan masih berhadas, tapi kita nggak punya waktu untuk mensucikan diri kita terlebih dahulu? Jadi baiknya di lain hari setelah, maksudnya baiknya itu langsung niat untuk puasa atau baiknya itu mandi dulu? Berarti hadas besarnya sudah selesai, perlu mandi. Iya, mandinya niat dulu Pak. Yang penting hadasnya sudah besar, hadasnya sudah selesai, ya udah langsung niat berpuasa. Langsung niat berpuasa. Karena kan hadasnya kan sudah selesai. Jadi langsung niat puasa, kemudian baru mandi. Nah, mungkin dari syarat niat sendiri tidak ada harus kita suci, dalam arti tidak ta'alluq dalam tadi harus suci dulu. Yang penting hadasnya sudah clear, sudah selesai, apa kita niat saja. Ya Kang Ulin.
Ya. Mangga. Iya cuma dua. Lah ini kan ya mungkin saya ngambil salah satu ini aja ya, salah satu ungkapan Kang Ulin tadi mengenai niat. Ketika kita niat, yang masalah sholat itu kan perlu kita kritisi ya. Ketika niat, maka kita harus yakin dengan niat itu sampai kita sholat selesai. Ketika kita niat lagi, maka sholatnya batal ya Kang Ulin. Misal gini, yang terjadi bukan dengan niatnya, tapi kita ragu dengan niat tersebut. Misalkan kita memasuki ruku, kemudian kita ingat nih niat kita nih, kira-kira kita niatnya udah bener atau belum ya, kita udah apakah tadi saya sholat asar apa duhur pas niat tadi. Jadi seperti itu. Oh. Minum dulu kan. Ini betat, seger kan? Iya, memang kan kalau masalah takbir dan niat kan kalau kita takbir kan udah masuk, takbir lagi kan batal. Ini polanya kayak misalkan gini nih, pas ketika ruku baru inget nih niatnya nih Isya atau maghrib, ragu di situ tuh orang tersebut. Nanti harus mengulang apa lanjutkan saja. Lanjutkan aja apa mengulang? Kalau yang setahu saya, ketika niat sholat, harus diulang. Tapi ketika niat puasa, misalkan tadi malam saya sudah niat apa belum? Tadi malam saya sudah niat apa belum? Kita lupa. Karena tadi yang pertama tidak menjamin niat yang tadi yang 30. Kemudian pas malam misalkan kita setelah sahur, setelah buka kita ketiduran misalkan, sehingga paginya nggak sempat niat, terus kita niat kita sudah niat apa belum. Tapi kalau misalkan puasa seperti itu, maka tetap harus dilanjut kalau puasa. Jadi kalau puasa meskipun kita tidak niat atau puasanya batal, tetap harus dilanjut, tidak boleh makan minum sembarangan meskipun tidak niat atau puasanya masih ketika dalam konteks puasa. Tapi nanti Kodok. harus mengkodok kalau puasa. Jadi ya khususnya tadi niat yang tadi jam 30 itu untuk hati-hati agar kita ketika kita di puasa yang ke-15 atau puasa yang ke-16 takutnya kita habis pergian kemana kemudian kita istirahat lupa tidak niat tidak seperti itu, maka ketika kita di awal sudah dijamak menjadi 30 hari niatnya, maka kita seperti itu sampai bisa. Tapi kalau untuk masalah sholat tadi maka nanti harus. Tapi untuk sholat sendiri kalau nggak salah itu di muin Kang Ulin. Saya nggak bawa yang muin. Ketika berkaitan dengan masalah niat itu otomatis batalnya. Iya. Jadi kita tidak boleh melanjutkan sholat tersebut, otomatis batal. Kita ragu dengan niat, udah berarti kita termasuk fasad di situ sholatnya rusak. Ini nggak bisa diteruskan ya berarti Kang Ulin ya. Ya kecuali kayak tadi yang puasa tadi. Jadi meskipun batal tetap harus diteruskan kalau puasa. Tidak ada keringanan untuk makan sembarangan kalau puasa yang nanti. Tapi ketika niatnya itu seketika dia ingat lagi bahwanya itu duhur. Ya kan saya nih ragu nih sholat duhur. Saya ragu duhur apa asar. Tapi dalam jangka yang singkat saya sudah menemukan bahwasanya ini duhur. Ini saya yakin ini duhur. Awalnya ragu dengan niat, tapi langsung saya yakinkan kembali dengan sholat duhur tersebut. Dengan sholat duhur itu. Jadi awalnya niat terus kemudian ragu. Ketika langsung ingat maning, gue sih yakin ini betul orang asar. Jadi langsung di counter dengan keyakinannya gitu kan. Yakin dan ini duhur fix. Gitu. Apakah tetap harus mengulang apa bisa dilanjut? Ketika sudah tadi itu yang diberikan tadi yang pertama. Ketika sudah ada keraguan, berarti kan tadi di situ ya sudah ada keraguan di situ. Meskipun cuma sebentar, mereka sudah ada keraguan. Tapi kalau kita hal yang campurnya yang saya tahu, kalau ketika sudah ada keraguan maka nanti harus diulang. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa
nggak mau udah nggak apa-apa, asalkan waktunya tadi, asalkan waktunya tidak ya tidak dianggap lama lah. Jadi ada dua pendapat berarti. Ada yang mengatakan bahwasanya itu fasad, rusak sholatnya, ulang dari awal. Ada yang boleh lanjut ya Kang Ulin. Kalau misalkan kita ragu tapi langsung ingat lagi. Enggak. Ya, jadi ada. Untuk niat puasa tadi kan misalkan nggak dari sebelum fajar itu berarti nggak sah. Meskipun misalnya saya seharian itu tidak makan dan minum. Nah, misal ini mungkin bukan puasa Ramadan ya, misalnya puasa sunnah. Saya nih dari pagi belum makan nih sampai jam 10, nggak niat puasa. Cuman tiba-tiba kayaknya puasa aja lah. Nah, itu boleh nggak? Kalau puasa sunnah Sah, boleh. sampai zuhur lah. Iya, kan tanggung gitu. 14 aja lah puasa, diniatin misalnya. Nah, niatnya ini misalnya niat boleh niat apa aja, apa misalkan misalkan nih kalau saya perempuan kan pasti punya hutang nih. Saya misalnya sampai duhur saya belum makan. Saya niatin aja nih saya kodok, boleh nggak? Atau saya niatinnya harus puasa sunnah yang lain? Kalau kodok nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk kodok nggak bisa. Tapi kalau niat sholat puasa sunnah itu tidak. Niat yang puasa sunnah itu bahkan bisa sampai waktu zuhur. Asalkan tadi dari mulai waktu imsak, waktu fajar sampai waktu zuhur dimakan apa? Ketika puasa itu tetap sah. Puasanya puasa sunnah, tapi ketika puasa kodok, malah tidak boleh. Dia harus tetap sebelum fajar kalau puasanya puasa. Terus tadi itu kan ada niat itu mengandung berapa unsur? 7. Bukan, yang maksudnya 3. harus ada terdiri dari 3 ucapan ya, 3 itu. Misalkan untuk perkara yang lain selain fardu, misalkan kayak mandi besar misalkan. Kayak tadi tuh lupa pas mau mandi nih lupa niatnya. Nawa itu apa gitu lupa. Jadi misalkan saya niati dengan bahasa saya yakinnya Allah pasti ngerti. Itu boleh nggak? Untuk perkara di luar sholat dan puasa. Boleh, niat boleh, di dalam sholat pun boleh pakai bahasa Indonesia niatnya. Iya, misalnya tiba-tiba lupa nih udah di kamar mandi tadi tuh doa mandi besar apa ya udahlah ya Allah niat mandi besar misal. Atau misalnya kayak puasa tasyu'a atau apa itu kan bukan niat-niat yang umum dibaca. Jadi cuma niat ya Allah saya niat puasa bulan ini gitu. Itu boleh nggak? Kalau niat boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh. Niat itu letaknya di hati dan boleh menggunakan bahasa apa saja itu. Yang tidak boleh ketika kita sholat menggunakan bahasa Indonesia selain niat. Nah terus ini satu lagi ya, tadi kan pas di awal kan Pak Ustadz bilang bahwa niat itu adalah sesuatu yang diniatkan dan langsung dikerjakan. Sedangkan kalau misalkan baru niat tapi pekerjaannya nanti itu kan azam. Nah saya pernah dengar apa ya namanya yang innamal a'malu binniyat. Nah itu berarti niat yang dimaksud dalam itu tuh niat yang benar-benar niat atau yang azam. Karena kan kalau kita bukan kita sih saya taunya kan katanya segala sesuatu meskipun kitanya belum mengerjakan tapi niatnya sudah baik kan katanya sudah berpahala. Nah itu gimana? Untuk masalah apa? Misalkan pekerjaan apa gitu. Iya Kalau bukan. dalam pekerjaan misalkan ngaji ya. Tidak mau bilang kita dari rumah belum niat di sini ya nggak apa-apa. Iya misalkan innamal a'malu binniyat. Saya baru niatnya aja nih. Belum saya kerjakan, tapi kan katanya kalau sudah yang penting sudah niat itu kan sudah dihitung pahala gitu. Oh. Berarti Jadi maksudnya dari itu tuh hadis apa sih innamal a'malu binniyat? Hadis ya. Berarti dari hadis innamal a'malu binniyat, niat yang di dalam hadis itu maksudnya niat yang benar-benar arti niat atau niat yang azam. Itu maksudnya. Jadi mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu maksudnya. Jadi ya, niatnya berarti niat secara bahasa. Jadi kalau secara bahasa kan apa namanya? Niatnya secara bahasa. Jadi dia mempunyai keinginan tapi belum melakukan juga, atau belum melakukan amalnya. Jadi yang dimaksud tadi
ketika kita mempunyai keinginan melakukan kebaikannya belum kita kerjakan tapi nanti maksudnya kan itu maksudnya tadi berarti yang ditanyakan. Maksudnya dari hadis innamal a'malu binniyat itu arti niat dari hadis tersebut itu niat yang benar-benar niat atau nggak apa-apa baru azam gitu. Maksudnya space waktu satu lin. Misalkan kita kan udah niat nih mau ngaji, tapi berangkatnya nanti habis dulu. Apakah itu sebenarnya niat apa azam? Bukan. Ya kan maksudnya niat yang benar niat apa azam? Bukan itu. Kalau azam kan niat dulu terus ngelakuinnya ntar. Ya, gitu kan. bukan itu. Maksudnya Tak pahalanya. bukan dari hadis innamal a'malu binniyat. Kata niat dalam hadis tersebut berarti niat yang pekerjaan langsung dikerjakan atau baru yang azam. Azam juga Termasuk innamal a'malu binniyat gitu loh, Azam Tad. itu apakah Termasuk innamal a'malu binniyat gitu, Tad. Azam ini termasuk nama amal juga enggak? Oh, sudah masuk berarti. Ya pertanyaannya itu. Iya, saya nanyanya itu. Ya azam itu termasuk kita melakukan Niat baiknya tetap dihukumi baik. Heeh. Niat baiknya tetap dihukumi baik. Cuma secara niat secara syariat itu belum. Tapi niatnya tetap dihukumi kebaikan. Berarti tetap dapat pahala kan? Iya, niatnya tetap dihukumi kebaikan. Tapi yang gini Kang Ulin, kalau pengen tanya pahala sama panitia pahala aja, jangan sama Kang Ulin. Ya enggak, kan maksudnya kita kan dari kecil diomong nggak apa-apa, kita tuh niat aja sudah dapat pahala, kan sudah sering dibilang seperti itu gitu. Nah jadi ternyata penjabaran niat itu kan ada yang benar-benar niat, ada yang azam gitu. Jadi maksud hadis innamal a'malu binniyat itu apa cukup niatnya saja kita sudah berpahala atau harus dikerjakan baru kita dapat pahala gitu loh, Kang. Berarti ya intinya kalau secara syariat tadi yang secara syarak, kalau yang secara syarak kan harus usul fikih. Jadi mukarinan fikih. Ketika dalam masalah sholat, ibadah yang lain. Ya. Tapi ketika kita ingin bersedekah, misalkan belum punya duit, tapi kita punya keinginan besar, itu niatnya bahasanya disebut niat atau enggak yang apa namanya hadis inama amal niat niatnya disebutnya azam, tapi tetap sebuah namanya dianggap sebuah kebaikan. Ketika sebuah kebaikan, maka insya Allah akan dibalas kebaikan. Ya kebaikannya dibalas kebaikan entah pahala atau dibalas apa, ya itu terserah tadi panitianya. Tapi mungkin gini Kang Ulin, itu tetap dikategorikan niat tapi masih berupa azam. Ya berarti kan secara lugoh. Iya. Ya udah. Ya intinya gitu. Jadi mengingat melakukan sesuatu. Yang penting konteksnya kan halufil qalbi kan. Ketika ada kerentet dalam hati, ada niat, tapi itu sudah dikategorikan niat. Contohnya hati itu mailul qalbi. Sudah termasuk niat. Nah, soalnya kan katanya tadi kan penjabarannya kalau niat itu pekerjaannya langsung dikerjakan, kalau baru niatnya aja pekerjaannya nanti kan katanya azam. Betul. Niat secara syariat konstitusi muktarinan bifi'lihi. Jadi muktarinan bifi'lihi harus berbarengan dengan Pekerjaannya. secara syariat, secara kerja. Sedangkan secara lugoh mutlaqul qasdi sawaun qarana fi'lan. Sawaun. Ada sawaun di sini. Iya sawaun, sawaun itu maksudnya baik dia berbarengan ataupun Tidak berbarengan. Itu secara umum. Ya. Secara umum semua berarti kategori niat azam juga termasuk niat. Terima kasih. Mutlaqul qasdi ya benar. Qaul fi'li awalan. jadi secara bahasa itu namanya azam. Azam itu ya tadi mengingat melakukan sesuatu, baik sesuatunya itu berbarengan ataupun jadi ketika sesuatu yang tidak berbarengan juga disebut dengan niat secara bahasa. Ketika berbarengan juga disebut dengan niat tapi secara kalau secara syariatnya saja harus muktarinan bifi'lihi. Maka posisi niat ini menjadi sangat penting dan posisi niat ini menjadi sangat penting karena menentukan ya kebiasaan kita. Jadi misalkan ini sesuatu yang sifatnya mubah
sesuatu yang sifatnya mubah ketika kita niyati maka akan menjadi sebuah pahala. Ketika akan kita niyati menjadi sebuah contoh, misalkan kita ingin tidur, tapi kita niatkan ibadah. Ibadah itu artinya melakukan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Maka nanti di situ ketika kita tidur kita mendapat pahala sampai kita. Jadi kalau kata Mustahab, idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Jadi segala sesuatu mubah yang ketika kita kerjakan itu kita meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram itu hukumnya wajib. Berarti melakukan kemubahan secara kaidah hukumnya wajib. Kenapa? Karena bisa meninggalkan tadi perkara yang haram. Salah satunya adalah tadi tidur. Jadi, ketika kita tidur kan kita tidak bermaksiat, tidak melakukan apa-apa. Akhirnya kita tidak melakukan haraman. Maka ketika kita sudah tarku haram, karena meninggalkan haram, melaksanakan haram hukumnya, meninggalkan haram hukumnya wajib, berarti salah satunya tidur. Karena tidur juga bagian dari meninggalkan haram, berarti meninggalkan haram juga hukumnya wajib. Kalau kaidahnya seperti macamnya kaidah ushul fikih. Jadi segala sesuatu yang mubah yang kita kerjakan itu ada keharaman yang kita tinggalkan. Ini kalau kita niatkan, misalkan kita tidur malam, misalkan diniatkan untuk tarku haram atau meninggalkan maksiat, sesuatu yang dilarang orang, maka itu menjadi pahala yang besar. Kenapa? Karena kita sudah sudah bahasanya taat, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi niat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah clear ya masalahnya. Nanti kita sudah di penghujung acara, semoga kita mendapatkan pemahaman yang benar. Sebelum ditutup, mari kita dengan membaca doa kafaratul